Mau tanya ya Pak, Ande dari Belanda. Halo, bisa ya? Silakan. Iya. Silakan. Pak Usang, kami dulu kebetulan Tuhan izinkan kita untuk tinggal di Jeddah, saya suami dan anak selama 3 tahun. Suami saya orang Belanda. Nah, waktu kami tinggal di Jeddah, itu ada satu kayak historical gitu ya, sejarah di mana Hawa, mereka punya makamnya Hawa itu di daerah Jeddah. Jadi sebenarnya apakah itu menceritakan bahwa menandakan bahwa awalnya itu memang di daerah sana gitu, Adam dan Hawa. Jadi konon mereka makamnya ada di Jeddah, daerah Jeddah. Saya dan suami waktu itu sempat ke sana untuk melihat daerahnya kayak daerah ini sih, di sana ada namanya Balak, jadi memang pasar tradisional gitu. Cuman memang kalau dilihat sih cuman tumpukan batu gitu. Cuman mereka mengklaim itu sebagai makam daripada Hawa. Nah, apakah kalau seperti itu berarti dimulainya dari sana gitu, Pak? Terima kasih. Sebentar, saya lagi mau, saya akan carikan gambarnya ya. Saya punya gambarnya. Ini, tapi Abi Saif ini sudah siap tampaknya ya? Belum ya? Saya carikan gambarnya ya. Saya punya gambarnya tentang jadi intinya begini. Apakah Hawa ada makamnya di sana? Ya. Saya kok nggak yakin ada makamnya Adam dan Hawa dan segala macam. Kenapa? Karena waktu zaman Nuh, Adam dan Hawa sudah meninggal. Dan itu seluruh dunia itu kena banjir. Lalu bagaimana orang tahu itu makamnya siapa? Apalagi zaman itu orang nggak menggali sampai 10 meter buat memakam, itu semua gua semua, kalau dimakamkan di gua. Tidak ada orang dimakamkan di tanah, di dalam tanah ditanam. Mereka semua ditaruh di dalam gua. Jadi saya yakin itu bukan makamnya Hawa, karena di zaman Nuh sudah nggak jelas semua, ya, hancur semua itu seluruh dunia itu dihancurkan oleh air. Dan kemudian yang kedua, bahkan makamnya Muhammad sendiri, makam keluarganya Muhammad sendiri udah nggak ada semua, dihancurkan oleh para khalifah-khalifah setelah itu, karena dianggap syirik. Apalagi ini mau bilang makamnya Ibrahim, makamnya Hawa, dan segala macam. Nah, jadi tentu sangat berkontradiksi dengan hal tersebut. Dan saya nggak percaya bahwa itu makamnya Hawa. Saya kira itu. Ini saya ada gambarnya nih ya, menarik sekali kalau saudara lihat ini. History or instrument. Ya, oke, sambil pertanyaan lainnya mungkin. Silakan, apakah ada pertanyaan sambil menunggu? Nah, ini ya. Saya sudah dapat nih sekarang nih. Oke, sebentar. Ini sudah dapat, saya share screen sekarang. Nah, ini ada yang sedang share screen ya? Iya, siapa ya ini? Kayaknya Abi Saifuddin nih fotonya, Pak Abi Saifuddin. Oh. Apa Abi Saifuddin sudah siap kali ya? Iya. Ini Abi Saifuddin ini ada fotonya saya Abi Saifuddin. Saya mau share screen nggak bisa. Jadi, ini saudara lihat, saudara akan terkejut nanti. Oke. Siapa yang share di grup? Ya, shalom Pak Saifuddin. Pak Saifuddin sudah siap, Pak? Sepertinya Pak Saifuddin sinyal belum di-mute, belum dibuka. Silakan. Sinyalnya sepertinya Saya yang panggil. left. Oh, ada. Oke, ada masih. Ada. Masih ada, tapi belum dibuka. Halo? Shalom Pak Saifuddin. Perubahan Silakan alamat. Pak Saifuddin. Iya. Silakan Pak. Saya sudah dengar saya. Sudah jelas sekali Pak Saifuddin. Mari. Oh ya, oke. Tadi pertanyaan kuburan Hawa di Jeddah. Dongeng Islam itu bahwa
begitu Adam dan Hawa diusir dari sorga, nah Adam itu dijatuhkan di Afrika, benua Afrika, kemudian Hawa dijatuhkan di bagian India, daerah Punjab sana di India. Lalu mereka ada map nggak? Biar mereka berjalan dari dari India dan Adam dari Afrika, lalu bertemulah di Padang Arafah. Nah, Padang Arafah itu katanya mengingat pertemuan antara Hawa dan Adam yang melahirkan manusia-manusia. Nah, itulah dongengnya. Tetapi semua apa yang diceritakan di dalam Islam itu tidak bisa dipercaya begitu saja, termasuk apakah Abraham itu pernah datang ke Mekah untuk membangun Ka'bah. Itu juga adalah sebuah cerita yang tidak berdasar, apalagi bertentangan cerita di dalam Alkitab. Nah, gitu. Jadi kalau dikatakan bahwa Hawa itu dikubur di Jeddah, itu tidak bisa dibuktikan secara arkeologi maupun secara sejarah. Gitu. Oke, baik. Itu jawab tambahan saya. Halo, bisa dengar saya kah? Jelas, Pak. Terima kasih untuk saya kembali. Mungkin Bapak terputus dan kemarin kami sudah sharing bagaimana hari ini kami online di Amigos Radio dan tadi di YouTube Raven Rage, Pak. Jadi silakan apakah ada pertanyaan atau pengajaran dari Bapak lagi. Mari Pak diteruskan. Apa ada pertanyaan lagi? Apakah ada yang mau bertanya lagi atau mungkin Bapak Saifuddin mau memberi kesaksian atau menjelaskan tentang Islamologi? Silakan Pak Saifuddin. Terima kasih. Baik. Islamologi itu adalah ilmu alat untuk memberitakan Injil kepada saudara Muslim. Jadi bagaimana saudara Muslim itu bisa menyeberang dengan gampang adalah dengan memahami dasar-dasar pemahaman mereka. Dengan memahami Islamologi, berarti kita masuk di dalam hati mereka, kenapa mereka sampai begitu? Kenapa mereka sampai benci kepada Kristen umpama? Dan kenapa mereka benci kepada Yahudi? Karena memang kitab sucinya. Kitab suci itulah yang membuat orang Islam dan orang Islam dan Muslim pada umumnya membenci orang Yahudi dan orang Kristen. Awal abad ke-7 muncul Islam. Bagaimana Muhammad menampakkan diri sebagai nabi, itu tidak ada cara lain kecuali menyinggung Yahudi dan menyinggung Nasrani. Karena dua agama itulah yang muncul, yang ada di sekitar Muhammad pada waktu itu. Nah, banyak sekali ayat-ayat yang awal mulanya itu memang toleransi dan damai. Kemudian bagaimana mengajak orang Yahudi dan orang Kristen untuk masuk Islam. Lalu misalnya kuliah ayyuhal kafirun. Nah, kemudian lalu dikatakan lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kenapa? Karena Muhammad tidak mampu mengajak dan mempertanggungjawabkan kebenaran ajaran Islamnya kepada orang Yahudi dan orang Kristen. Karena orang Yahudi dan orang Kristen sudah mapan di dalam pengajaran. Di dalam sholatnya sudah ada ibadah orang Yahudi, orang Kristen itu sudah mapan karena sudah diajarkan oleh nabi-nabi sebelum sudah berabad-abad, sudah ribuan tahun ibadah orang Yahudi dan orang Kristen itu sudah seperti itu. Sedangkan orang Islam 12 tahun setelah kenabian Muhammad baru turun perintah sholat 5 waktu itu. Puasa juga itu setelah tahun kedua
setelah hijrah, artinya tahun ke-14 kenabian Muhammad, baru ada puasa. Ibadah haji adalah ibadah yang menjiplak secara penuh ibadahnya kaum kafir Quraisy yang mengelilingi, mutar-mutar Ka'bah 7 kali, lempar setan pakai batu, sa'i, kemudian tawaf. Tawaf itu lari keliling Ka'bah 7 kali. Itu semua adalah ibadah yang tidak pernah diajarkan di dalam Alkitab. Tidak ada nabi yang mengajarkan mutar-mutar batu hitam 7 kali atau lempar setan pakai batu. Itu nggak ada. Nah, inilah yang dibangun oleh kita, memahami Islamologi itu, sehingga kita memahami hati saudara Muslim. Itu fungsi manfaat dari belajar Islamologi. Jadi kenapa saya banyak memenangkan saudara Muslim? Ya karena langsung saya memahami, baca Alkitab, baca Al-Quran yang sudah saya kuasai sebelumnya, dan ajaran-ajarannya, dan perbandingan agama yang sudah saya lakukan selama ini. Islamologi juga adalah ilmu untuk, di samping menyeberangkan Injil, adalah untuk secepat mungkin kita menguasai keadaan ketika kita berada di lapangan menginjil saudara Muslim. Misal istri saya, waktu itu Sarah Ayu Ibrahim, saya belum kenal bahwa orang yang dibawa oleh teman saya dari Bangka, ketemu di Mangga 2 Square, lalu ketemu ternyata perempuan, masih muda, Chinese. Ngobrol-ngobrol, ternyata dia Muslim. Baru tamat SMA waktu itu. Lah, ngobrol-ngobrol, jadi orang ini mau diajak, diinjilin. Lah, langsung saya injilin apa? Tentang poligami. Memang kamu kuat mengikuti ajaran Islam dengan baik? Saya tanya begitu sama Sarah Ayu waktu itu. Akhirnya dia gelagapan. Memang kamu mau untuk tetap menjadi orang Islam? Saya bilang gitu. Mau? Kamu punya pacar? Dia bilang, enggak. Mau nggak kamu pacarmu, kalau kamu punya pacar, kamu pacarnya itu punya pacar yang lain? Oh, nggak mau. Loh, Islam itu boleh poligami loh. Saya bilang gitu. Nah, disitulah Sarah Ayu kaget. Dan akhirnya dia angkat tangan, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari itu, ketemu itu. Baru saya titipkan kedua gereja GBI di Pasar Baru dan di Pecenongan. Dan dia tumbuh, lalu lama-lama ya menikahlah, karena istri saya juga waktu itu sudah meninggal. Jadi menguasai Islamologi, apakah itu poligami, ibadah haji, puasa, sholat, semuanya itu hanya ibadah buatan manusia saja. Jadi tidak ada kaitannya dengan ibadah orang Yahudi dan orang Kristen. Hanya dimirip-miripkan gitu. Kalau orang Yahudi ada puasa, ya masa orang Islam sebagai agama kok nggak ada puasa, maka diwajibkanlah puasa itu. Jadi begitu Islamologi yang saya kembangkan, yang saya seminarkan di mana-mana selama ini. Nah, itu pentingnya Islamologi. Nah, ada yang bertanya dulu mungkin? Halo? Salam. Salam Abi. Salam Abi. Ya. Ya. Ya, mungkin kami di sini tuh pengen tuh bagaimana bisanya Abi sampai jadi Yosef. Nah, itulah Abi. Terima kasih, mungkin Abi bisa jelasin. Kenapa saya masuk Kristen gitu ya? Betul Bi. Ya. Kalau di runut saya jadi orang Kristen ini
mukjizat terbesar dalam kehidupan saya. Saya itu orang yang tidak bisa diam, saya tidak bisa memahami kepercayaan dengan gampang begitu saja, sampai saya ketemu hal-hal yang menguatkan mental saya bahwa agama yang saya ikuti ini sungguh-sungguh. Saya tetap menguji iman saya, menguji kepercayaan saya lebih kurang 40 tahun sampai saya menjadi seorang guru di sebuah pesantren besar, murid 11.000, karyawan 3.000, guru-guru 800 orang. 1998, kerusuhan Mei itu membuat iman saya goncang. 2002, kemudian bom Bali menggoncang, 102 orang mati oleh bom bunuh diri itu. Saya mulai bertanya tentang keimanan saya. Masa Islam begitu? Masa keimanan saya seperti itu? Kalau manusia saling bunuh dan saling menghina antar suku, bangsa, dan agama, nggak akan selesai ini kehidupan damai sejahtera yang saya mimpikan itu. Lalu terjadilah goncangan yang besar, dan cara Tuhan mengirimkan The Gideons International ke pesantren saya bagi Alkitab. Saya terima 1.400 Alkitab, kemudian tambah goncang mental saya. Maret 2006 saya angkat tangan terima Yesus di Cirebon dengan tim The Gideons International itu. Mulai Maret 2006 itulah saya langsung keluar dari pesantren itu. Saya tinggalkan semua perjuangan saya sebagai kepala humas, sebagai guru Al-Quran, guru sejarah Islam. Lalu saya menceburkan diri untuk menjadi orang Kristen. Begitu saya hari pertama saya terima Yesus, saya menulis dalam materai Rp6.000, saya sanggup berkorban dengan jiwa, raga, bahkan nyawa saya, serta apapun yang ada pada saya, bagi memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Dan mulai kemudian itu sampai tahun ketiga itu, saya sudah melihat bagaimana rencana Tuhan yang besar. Dan tahun itu juga sekian tahun itu saya sudah memenangkan kira-kira 350 Muslim. Saya bina, saya ajar, saya latih mereka untuk menjadi penginjil lagi. Berjuang terus. Di tahun ketiga itu saya sudah melihat suatu saat saya akan dipenjarakan. Saya sudah melihat itu. Di tahun 2013 istri saya meninggal setelah dia sudah terima Yesus dan dia dibaptis. Sementara 3 anak saya masih terus untuk menolak saya dan menyerang saya supaya saya balik ke Islam lagi. Saya bilang kepada anak-anak saya, anakku, saya tidak bisa jadi orang Islam. Saya hanya bisa jadi orang Kristen. Yesus hidup di dalam saya hidup di dalam Yesus Kristus. Jadi anak-anak saya pun putus asa, dan mulailah saya terkenal karena memberitakan Injil kemana-mana, seminar, khutbah, saya adakan di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri saya lakukan itu. Serangan-serangan mereka terhadap saya juga, dan saya adakan debat, saya menulis buku-buku. Akhirnya bagaimana Saifuddin Ibrahim ini harus dijebloskan ke dalam penjara. Maka 2017 saya ditangkap oleh Bareskrim karena sebuah video yang viral. Itu kejadiannya saya menginjil sopir taksi di Manado, lalu Bareskrim polisi memakai alat itu untuk melaporkan saya, kemudian menangkap saya 6 Desember 2017. Dan saudara-saudara, saya sudah memandang, sudah merasa di suatu saat saya harus berhadapan dengan hukum bahwa saya akan dijebloskan di dalam penjara.
tanggal 6 malamnya, 6 Desember malamnya saya di BAP oleh polisi, saya ditanya macam-macam. Saya jawab macam-macam lah. Kemudian mereka selesai semalam, dilanjutkan lagi dengan besok paginya, saya tetap masih ditanya. Selesai BAP, saya didatangi oleh pejabat di negeri ini. Intinya, saya disuruh syahadat lagi, masuk Islam lagi. Pejabat itu membawa 2 orang ustadz agar saya kembali kepada Islam. Dengan halus saya bilang bahwa yang membuat saya masuk Kristen ini bukan keinginan saya dan bukan keinginan ataupun rayuan orang, iming-iming orang, seperti biasanya banyak orang diiming-imingin masuk Kristen itu macam-macam. Saya bilang yang membuat saya masuk Kristen ini adalah pencipta langit dan bumi, bukan keinginan saya. Rupanya pejabat itu pulang lagi, jam 7 malam dia balik lagi dan mengajak saya masuk Islam lagi. Saya bilang saya tidak bisa jadi orang Islam, saya hanya bisa jadi orang Kristen. Yesus hidup di dalam saya hidup dalam Yesus Kristus. Dia putus asa, kemudian malam itu juga saya dimasukkan ke dalam penjara di Bareskrim. Saya dimasukin, ya seperti penjahat, saya dibelenggu. Padahal saya tidak ada salah apa-apa, hanya karena memberitakan Injil di taksi itu, dan saya mengajak sopir taksi itu berhenti merokok, dan ikut Yesus karena Yesus tidak merokok. Nah, itu cara saya menginjil waktu itu. Dan saudara-saudara, saya masuklah di dalam penjara, kemudian saya di tahanan Bareskrim itu 2 bulan, saya tetap menginjil. Selama di dalam tahanan Polda, tahanan Bareskrim itu, 18 Muslim terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya baptis di situ, di kolam di kamar tahanan. Orang yang saya baptis itu kalau suruh duduk ya airnya penuh sampai seleher. Lalu supaya penuh ya ambil air seember baru ditutup kepalanya, Pak, dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Langsung saya tutup pakai ember itu. Berapa orang saya baptis waktu itu. Lalu saya dimasukin lagi penjara kedua, saya disidang. Nah, saya dituntut 5 tahun, divonis oleh hakim 4 tahun. Kemudian istri saya ajak naik banding. Oke, naik banding. Di tingkat banding, hukumannya tetap 4 tahun. Istri saya naik lagi ke kasasi. Oke, kita naik kasasi. Saya tanya kepada istri saya, kamu sanggup kalau nanti hukumannya ditambah, kamu menanti saya lama sekali. Apalagi nanti ditambah hukumannya oleh hakim. Saya bilang gitu. Siap, saya siap menunggu. Akhirnya naik kasasi dan turunlah 2 tahun penjaranya. Jadi saya selama hanya dijatuhin hukuman 2 tahun, kemudian dipotong tahanan, naik saya mengajukan pembebasan bersyarat. Jadi saya hanya 1 tahun 4 bulan dalam penjara itu. Tapi saya tahu semuanya bahwa apa yang terjadi atas diri saya ingat dengan firman Tuhan di dalam 2 Timotius 3 ayat 1, 2 Timotius 1 ayat 8, jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita Yesus Kristus, dan jangan malu karena aku orang hukuman, tetapi melainkan
ikutlah menderita bersama Yesus Kristus di dalam pemberitaan Injilnya. Jadi saya dikuatkan dengan firman-firman Tuhan, dengan ayat-ayat di dalam Alkitab itu yang membuat saya semangat luar biasa. Di penjara kedua ini saya dimasukin ke tahanan. Waduh, luar biasa, saudara. Saya diancam oleh preman-preman di situ, bahkan mereka mau membunuh saya di situ, tetapi saya tetap tenang menghadapi keadaan itu. Tuhan ternyata tidak membuat saya sendirian. Tuhan menolong dan membantu saya. Maka pada kesempatan itu banyak sekali orang yang menyumbang, memberikan support moral kepada saya, hamba-hamba Tuhan, dan saya punya banyak berkat. Berkat-berkat itu saya pakai untuk untuk menginjil. Saya beli macam-macam makanan, pakaian semua, napi-napi yang kekurangan itu pada datang semua. Setiap minggu saya beli 4 kardus Indomie, mereka datang minta, dan terkenalah pendeta penista agama ini, Saifuddin Ibrahim ini orangnya baik. Pendeta penista agama ini orangnya baik, lebih baik pendeta ini daripada imam masjid kita. Nah, itu berita yang terkenal di penjara. Kemudian 60 Muslim terima Yesus di penjara kedua. 60 Muslim terima Yesus di penjara kedua. Kemudian karena saya banyak memenangkan orang di penjara itu, saya katanya harus dipindahkan ke Nusa Kambangan. Luar biasa, saudara. Di Nusa mau dipindahkan, tetapi ternyata bukan ke Nusa Kambangan, saya dipindahkan ke penjara yang lebih dekat. Di penjara itu lagi saya tetap melatih, mendidik para penginjil, dan mereka mendapat sekedarnya persembahan kasih dari saya, dari orang-orang yang datang besok saya. Di penjara ketiga itu 120 Muslim terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi itu yang saya lakukan, semangat saya memberitakan Injil, karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Saya sanggup berkorban dengan jiwa, raga, bahkan nyawa saya, serta apapun yang ada pada saya bagi memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Jadi itu yang membuat saya akhirnya tidak pernah sedikit pun ragu tentang firman Tuhan ini. Karena saya percaya Indonesia akan dipulihkan dengan pemberitaan Injil. Indonesia akan dipulihkan dengan memenangkan Indonesia bagi Kristus, maka kita akan memiliki bangsa yang besar, bangsa yang kuat karena Injil. Nah, begitu kesaksian saya singkat. Mungkin untuk selanjutnya silakan untuk tanya jawab mungkin. Ya. Bapak Iman, silakan yang barusan angkat tangan. Pak Iman Wahyu dari Jerman mau bertanya, dia sudah angkat tangannya. Ya, salam. Silakan Pak Iman. Shalom Pak Abraham Ben Moses. Salam. Saya mau bertanya, kan kalau di Al-Quran itu banyak sekali surah-surah yang mengatakan Isa itu lahir oleh kuasa roh Allah. Atau Isa itu roh Allah dan firman-Nya. Terus ada lagi misalnya Isa itu berkuasa di dunia dan akhirat. Terus ada lagi macam-macam lah. Isa akan diimani oleh semua ahli kitab. Isa adalah hakim pada akhir zaman. Jadi yang menjadi pertanyaan saya, kenapa mereka membaca Al-Quran itu tapi tidak mengerti gitu? Ya. Mereka baca Al-Quran karena bukan bahasa mereka, bahasa Arab itu bukan bahasa mereka, tentu saja mereka tidak mampu memahami dan mengartikannya. Jangankan mengerti Al-Quran,
bacaan sholatnya saja nggak ngerti kok mereka. Nggak ada 25% dari orang Indonesia ini yang mengerti bacaan sholatnya. Mereka jauh, tidak mengerti. Maka kalau mereka mengerti Al-Quran, mereka memahami Al-Quran, saya yakin mereka yang sadar akan masuk Kristen. Karena tidak ada dukungan dari hadis maupun ayat Al-Quran untuk mereka bertahan tetap menjadi orang Islam. Satu, keselamatan di dalam Islam itu tidak mampu diraih oleh orang-orang miskin, oleh orang-orang susah. Karena hadis-hadis Nabi bertebaran bahwa kalau naik haji mabrur, pasti masuk surga. Kalau bisa mencium batu hitam Hajar al-Aswad, masuk surga. Itu banyak sekali hadis-hadisnya. Nah, pertanyaan kita, bagaimana dengan orang yang tidak mampu naik haji? Yang miskin, yang susah, nggak masuk surga dong. Lalu Kiai bilang, itu bagi yang mampu. Loh, kalau begitu masuk surga bagi yang mampu. Yang nggak mampu gigit jari. Gitu. Mereka tidak paham dengan bacaan sholatnya sendiri, apalagi Al-Quran. Jadi kalau mereka mengerti sungguh-sungguh itu isi Al-Quran dan hadis, lalu mereka membaca Alkitab seperti apa yang saya lakukan, nggak lama mereka akan meninggalkan ajaran itu. Karena tidak mampu dilakukan, dimengerti, dan difahami. Semua orang itu akhirnya mempertahankan keyakinannya atas dasar emosi. Jadi iman karena emosi. Itu. Semua yang jago debat sekalipun di Indonesia ini, mereka pasti emosi. Gitu. Nggak mampu mengikutinya. Apalagi sekarang ini saya sudah bilang bahwa orang Kristen masuk Islam akan dikutuk oleh Allah di dalam Al-Quran. Itu. Nggak mampu. Itulah yang melatar belakangi. Nah, nama Isa Al-Masih juga di dalam Al-Quran itu lebih kurang 97 kali disebut. Gitu. Sedangkan nama Nabi Muhammad hanya beberapa kali nama Muhammad itu disebut. Ada surat Muhammad pun hanya satu surat. Tetapi tentang Isa Al-Masih itu ada 97 kali disebut. Mereka tidak mampu memahami agamanya sendiri dan keyakinannya sendiri. Ini juga menjadi kesempatan bagi kita orang Kristen untuk agar memberitakan Injil kepada Muslim itu dengan gampang, karena mereka nggak paham dengan keyakinannya sendiri. Jadi begitu, Pak. Sudah ya, jelas? Pak. Terima kasih. Tapi waktu saya pernah mempelajari Al-Quran, tentunya dalam bahasa Indonesia, waktu itu entah dari surah mana, saya tidak ingat lagi, saya pernah baca di belakangnya dalam bahasa Indonesia itu ditulis bahwa ini masih disangsikan. Jadi menurut saya kalau Al-Qurannya sendiri bisa menulis bahwa ayat-ayat ini disangsikan, jadi buat apa dibaca gitu ya? Seperti misalnya waktu saya mendengar dari orang Israel, orang Yahudi, bahwa 153 itu yang Tuhan Yesus menangkap, yang suruh murid-muridnya menangkap ikan, mereka bilang itu adalah dalam arti Ane Elohim. Jadi mereka menemukan bahwa itu adalah perkataan rahasia dari Tuhan Yesus gitu. Tapi mereka sendiri tidak mengakui Tuhan Yesusnya sendiri begitu. Gitu Pak pertanyaan. Ya, mirip-mirip kasusnya seperti itu. Tetapi di surat kedua, setelah surat Al-Fatihah di dalam Al-Quran itu diyakinkan bahwa Al-Quran itu tidak ada keraguan.
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah Alkitab, itulah kitab. Maksudnya itu Al-Qur'an kalau di sini. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Kitab yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Jadi itulah fungsi Al-Qur'an katanya. Tetapi tidak pertanyaan Bapak itu mungkin maksudnya surat Yunus ayat 94. Surat Yunus ayat 94 itu bunyinya begini, wa in kunta fi syakkim mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'unal kitab. Hei Muhammad, kalau kamu ragu tentang apa yang kami turunkan kepada kamu, maka tanyakanlah kepada ahli-ahli Alkitab, yaitu orang Yahudi dan orang Kristen. Silakan tanya begitu. Berarti ada keraguan dari pihak Muhammad. Muhammad sendiri ragu tentang Al-Quran itu. Apakah benar Al-Quran ini? Bahwa Al-Quran ini adalah dari Allah, katanya. Kemudian di ayat yang lain dikatakan begini, yang saya tulis di dalam buku Dialog dengan Saddam Hussein. Jika sekiranya Al-Quran ini bukan datang dari Allah, maka kamu akan dapati di dalamnya itu banyak sekali pertentangan-pertentangan isinya. Tetapi beberapa belas tahun ini saya menulis buku bukan saja pertentangan, tetapi kekacauan sejarah yang ditulis di dalam Al-Quran itu nyata benar bahwa Al-Quran itu bukan dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Semua isinya kacau, cerita Abraham begini, begitu. Semuanya tidak ada. Apalagi ibadah-ibadah di dalam Islam itu adalah ibadah sepertinya buatan manusia. Artinya tidak ada ibadah yang sama dengan apa yang dilakukan oleh orang Yahudi dan orang Kristen. Misalnya mutar-mutar batu hitam, kemudian wukuf di Padang Arafah, jidat harus dihadapkan ke satu titik kiblat ke Mekah, ke arah batu hitam itu. Mereka bilang bukan menyembah batu hitam, tetapi kenapa diperintahkan untuk menciumnya? Itu. Jadi ambivalensi apa yang diajarkan oleh Muhammad dengan apa yang diajarkan oleh di dalam Alkitab, maka kita akan mendapatkan dan mengatakan bahwa ibadah ritual Islam itu kan tauhid dengan lihat di live ya, ajaran para nabi sebelumnya di sini ya. Dan seterusnya. Itu jawaban saya, Pak. Pak Abraham, terima kasih. Keraguan gitu. Ya. Halo. Terima kasih Pak Saiful. Ada lagi? Pertanyaan kedua oleh Ibu Demita dari Swiss. Ya. Silakan Ibu Demita Klasen. Terima kasih. Shalom semuanya. Selamat siang waktu Swiss untuk teman-teman dan juga Pak Ibrahim. Pertanyaan saya, Pak, mungkin seperti juga teman-teman yang lain yang mengikuti seminar ini, banyak kita memiliki teman-teman yang kita pelihara hubungan yang baik dengan mereka, teman-teman orang Muslim. Tentu saja kita tidak ingin menyakiti hati mereka pada saat kita mencoba untuk membicarakan tentang kepercayaan mereka. Memang resikonya kalau kita memulai pembicaraan itu, mereka akan langsung memblok atau juga tidak suka lagi gitu Pak, atau memutuskan hubungan. Bagaimana cara kita untuk masuk dalam pembicaraan diskusi tentang iman ini dan bahkan bisa membawa mereka kepada Yesus tanpa di awal sekali pembicaraan itu mereka memblok ataupun jadi mungkin tidak mau berteman lagi gitu dengan kita. Itu apalagi terutama mungkin kalau hubungan bersaudara ya pasti susah
Jadi mungkin Bapak ada tips-tips topik-topik apa yang pertama bisa kita bicarakan, kita bawakan, dan mungkin kalau reaksi mereka seperti ini, bagaimana kita harus menghadapinya. Gitu. Jadi masukan-masukan yang praktikal yang kita bisa terapkan dalam hubungan-hubungan pertemanan dan juga keluarga, terutama juga yang masih Muslim, Pak. Terima kasih. Ya. Dilematis sekali kalau kita menyangkut saudara atau teman kita di dalam menginjil. Karena menginjil itu membuat hubungan kita menjadi jauh, apalagi kita di luar negeri. Kita berteman hanya dengan orang-orang itu dan pasti teman kita mayoritas Muslim. Itu dari Indonesia. Nah, saya sering ke Amerika, ketemu dengan orang-orang Indonesia di luar negeri. Nah, saya yang dibawa oleh teman-teman ini, oleh hamba-hamba Tuhan ke tengah-tengah pergaulan dengan Muslim. Nah, kalau saya orang tinggal di Indonesia, langsung saya labrak habis tentang keyakinan itu. Langsung, benar kamu orang Islam. Saya langsung nyerang begitu. Oh iya Pak, benar. Mana mungkin kamu mampu melakukan ajaran Islam dengan baik, sholat 5 waktu, siapa kuat. Gitu. Nah, itu kan sudah menyakiti dia. Gitu. Tetapi lewat saya, bukan dia. Gitu. Jadi hubungan ini tetap dengan temannya ini tidak menyakitin. Tetapi karena omongan saya itu temannya teman yang dari Indonesia itu menolong supaya persaudaraan dan pertemanan itu tidak sakit gitu. Yang enaknya kalau kita itu membangun tim penginjilan. Misalnya ibu punya teman 3 orang. Nah, kalau kita berteman itu kan 3 orang. Tim ibu ada di Swiss bertiga sesama Kristen. Siapa ketuanya? Ketuanya ibu, wakilnya Ibu Dewi, anggotanya Ibu Hana, umpama begitu. Jadi bertiga. Jadi kalau datang ke tempat temannya ibu, Bu Hana yang menginjil gitu. Jangan ibu gitu. Nah, ibu pura-pura mengcover saudara ibu, teman ibu yang Muslim itu, gitu. Pura-pura antara ibu dengan Bu Hana ini tidak akrab, begitu. Padahal teman akrab sama Kristen, gitu. Dan sebagainya dan sebagainya. Itu cara menginjil. Jadi ibu, ibu kan tahu posisi berteman sesama Muslim itu supaya tidak bermusuhan dengan ibu. Pakai orang lain untuk menginjil, yaitu teman ibu yang lain. Nah, demikian juga Bu Hana. Nanti ibu yang menginjil, menyinggung ajarannya, gitu. Ah, saya nggak mau jadi orang Islam. Emang kenapa? Di dunia dipoligami, di akhirat dipoligami dengan 72 bidadari. Gitu. Kan nanti orang Islam, mujahid itu, kalau masuk surga, akan disambut oleh 72 bidadari cantik. Itu kata Nabi Muhammad. Nah, pertanyaannya sekarang, bisa kita tanya kepada Ustadz Abdul Somad, bagaimana apa posisi istri kita yang di dunia ini? Apa? Oh, Ustadz Abdul Somad ataupun A'agim bilang, nanti istri kita di dunia nanti akan menjadi ratu bidadari. Walaupun ratu bidadari, ya nggak mau lah dibagi suami kita. Saya tetap suami saya satu di dunia dan satu di akhirat. Masa harus kawin dan saya harus menyaksikan bahwa suami saya tidur dengan 72 bidadari. Gitu. Nah, pembicaraan itu bisa disaring dengan teman lain yang ngomong, tapi ibu nyambung-nyambung gitu. Jadi Bu Hana ngomong begitu, saya nggak mau masuk Islam. Kenapa? Saya nggak mau karena kalau saya wanita Muslim, di dunia dipoligami, di surga dipoligami, ogah gitu. Nah, itu cara
cara pertama. Jadi bukan ibu yang menginjil, tapi teman ibu yang menginjil. Ibu hanya nimbrung aja, pencet ngomong yang mana yang perlu gitu, supaya teman kita ini tidak tersinggung. Yang kedua, kalaupun ada tokoh lain, ya kira-kira ibu ngomonglah, nyinggung-nyinggung lah gitu, bahwa kalau ibadah kami, ibadahnya ya ada lagu-lagu, ada puji-pujian. Jadi ibadah orang Kristen itu ada puji-pujian, yang kedua doa, yang ketiga firman gitu. Kalau di Islam ada nggak ini nyanyi-nyanyi di masjid gitu? Pura-pura nanya begitu gitu. Tetapi teman ibu bilang, oh nggak ada. Ibadah kami ya ibadah sudah ditentukan oleh Muhammad. Muhammad bilang, sholatlah kamu seperti kamu melihat saya sholat. Shollu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kamu seperti kamu melihat aku sholat. Jadi sholatnya orang Islam ini seperti Muhammad sholat. Dan sholatnya Muhammad itu tidak pernah diterapkan, ditujukan, diceritakan, dilakukan, dipraktekkan oleh nabi-nabi sebelum Muhammad, yaitu nabi di dalam Alkitab. Tidak ada itu. Gitu. Jadi ibadah buatan manusia. Coba ada yang bisa membukakan saya Matius 15 ayat 8 dan 9. Matius 15 ayat 8 dan 9. Matius 15 ayat ada yang 8 bisa bukain? dan bisa, Pak. Matius 15 9. ayat berapa, Pak? Ayat 9, 8 dan 8 9. dan 9. Oke, Matius Ya. 15 ayat 8 dan 9. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Amin. Beda dengan ibadah Kristen. Ibadah Kristen itu bukan perintah manusia, tetapi Yesus turun ke dunia mengajarkan ibadah itu sendiri. Nah sekarang ibu yang bertanya tadi, saya tanya ya, Tuhan Yesus nyanyi nggak? Tidak. Hah? Tidak, Pak. Kenapa orang Kristen nyanyi? Kenapa orang Kristen nyanyi di gereja? Sebagai ucapan syukur dari hati yang berterima kasih. Ibu ini salah jawab. Coba bukakan saya Matius 26 ayat 30. Matius 26 ayat 30. Ayat 30 demikian bunyinya. Matius 26 ayat 30. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Amin. Nah loh, Yesus nyanyi, Bu. Makanya kita nyanyi di gereja. Artinya gini, ini bukan pertanyaan balik saya untuk memalukan ibu, supaya kita tahu gitu loh, bahwa ibadah kita ini bukan ibadah sembarangan. Tuhan Yesus turun ke dunia mengajarkan kita bagaimana beribadah gitu. Menyembah Tuhan itu adalah dengan puji-pujian. Jadi ibadah ini bukan buatan manusia, tetapi Tuhan Yesus sendiri turun. Nyanyi-nyanyi Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Bukakan lagi saya firman 1 Timotius 3 ayat 16. 1 Saya mau bertanya. Tolong ayat 16. Oke. 1 Timotius 3 ayat 16. Demikian firman-Nya. Ini ayat hafalan sebenarnya. 1 Timotius 3 ayat 16 ya, Pak? Ya. Sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia Stop. Sudah. Agunglah rahasia ibadah kita. Kenapa ibadahnya orang Kristen disebut ibadah yang penuh dengan keagungan? Karena di dalam ibadah itu ada puji-pujian, ada doa, dan firman. Ini liturgi sudah sejak zaman Yesus yang mengajarkannya dan tidak boleh diubah-ubah.
puji-pujian, doa, dan firman. Dan ternyata kita melihat bahwa Tuhan Yesus juga menyanyi. Berbeda dengan orang ibadah agama lain, itu ibadah buatan manusia. Bahkan ibadahnya itu hanya hafalan. Yesaya 29 ayat 13. Coba Bu, Yesaya 29 ayat 13. Ayat 13. Ayat 13. Yesaya 29 ayat 13, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Amin. Jadi ibadah bangsa-bangsa itu, agama-agama itu adalah ibadah buatan manusia yang dihafalkan. Maka ibadah di dalam Islam, sembahyangnya itu hafalan belaka, dan mereka tidak ngerti artinya sampai sekarang. Beda dengan ibadah kita. Puji-pujiannya berbeda, berkembang, ada pujian-pujian yang baru. Karena diperintahkan, menyanyilah dengan pujian-pujian yang baru. Dengan lagu-lagu yang baru, di atas gunung, di tengah kampung, di pantai-pantai, di atas bukit batu, menyanyilah kamu, memujilah Tuhan, bla 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 dan sebagainya. Itu perintah firman Tuhan, Alkitab. Gitu. Jadi kita bersyukur loh. Makanya saya menjadi kokoh menjadi orang Kristen ini karena ibadah di dalam Kristen itu adalah ibadah yang luar biasa, ibadah yang sangat hebat sekali pengaruhnya. Nah, gitu. Oke, Bu. Larinya sampai ke sana ya. Jadi dari menginjil saudara Muslim. Izin bertanya, Pak. Bagaimana? Ya. Maaf, kita harus tertib ya. Sesudah tadi saya lihat yang bertanya Ibu Eni, baru nanti karena Bapak sudah mengenai, baru Bapak dari Pak Heri Amigos FM Tomohon, baru nanti Pak Samuel dan Ibu Diana. Karena mungkin Pak Heri belum mengerti cara angkat tangan. Jadi Ibu Eni, baru Bapak Heri, Pak Samuel dan Ibu Diana. Silakan Ibu Eni dibuka. Terima kasih. Ibu Eni. Eni Meyer dari Switzerland. Ya, selamat siang, Pak. Oh, oke. Waktu sini selamat siang. Selamat. Saya mau bertanya, Pak, soal nama. Ya. Ya, kalau kita tahu kan orang tua kita memberikan nama itu sebagai doa ya. Kalau anaknya namanya Sabar, nanti anaknya udah besar jadi Sabar gitu. Dan semakin kita besar, kita melihat nama itu sebagai identitas diri kita juga gitu loh, Pak. Ya. Yang saya mau tanyakan di sini, saya ada tahu gitu beberapa orang, dan mungkin Bapak sendiri gitu ya, nama Bapak itu masih membawa agama Bapak yang dulu gitu. Ya. Oh, nama perjanjian lama itu. Ya, atau seperti Pak Yusuf Roni kan masih bawa namanya Muhammad gitu. Ya. Itu kenapa dia masih mempertahankan gitu, atau apa karena KTP atau ya karena kalau nama yang saya pakai ini kan nama Saifuddin Ibrahim itu sudah terlanjur terkenal, nama Saifuddin Ibrahim itu. Jadi itu nama jualan gitu. Nama bisnis gitu. Biar namanya Saifuddin Ibrahim, bahwa dia itu dulu dari Muslim. Nama baptis saya Abraham Ben Moses. Jadi nama yang dipakai waktu saya ditangkap itu Abraham Ben Moses. Kemudian selama dalam penjara saya punya ayah rohani, kemudian dia mengadakan seminar di dalam penjara, dia menambah lagi nama saya Paulus Abraham Moses jadinya. Jadi begitu nama saya itu, nama
terkenalnya di dalam Kristen gitu. Tetapi nama yang sudah terlanjur terkenal karena saya menulis buku, karena khutbah-khutbah, nama itu biarin aja Saifuddin Ibrahim gitu. Saif artinya pedang, din artinya agama. Jadi saya ini pedang agama. Sekarang berubah jadi pedang Yesus. Karena saya jadi penginjil gitu. Jadi itu nama itu, Bu. Jadi ya nggak apa-apa nama itu sebagai doa saya penginjil nama saya Saifuddin Ibrahim, sebagai hamba Tuhan nama saya Paulus Abraham Moses, nggak masalah dengan nama. Atau kalau kata pujangga, apalah arti sebuah nama gitu. Namanya Ahmad tapi maling, nah nggak bagus juga. Nama besar Abraham tapi penipu dan sebagainya. Tapi memang nama itu membawa doa bagi kita. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Pertanyaan berikutnya dari silakan. Ini karena waktu semakin ini. Tadi Bapak Heri Kristianto mohon, moderator melihat dia mengetik duluan dari Bapak Heri Kristian dari Amigos Radio FM Radio. Silakan, habis Bapak Heri. Shalom Pak Saifuddin, saya sudah lama kepengen komunikasi dengan Bapak. Saya asalnya dari Denmark, Pak. Sampingnya Semarang itu Demak, Pak. Oh, Demak. Saya kira Denmark. Ya, Pak. Pertanyaan saya simpel, Pak. Kenapa orang semakin mempelajari dunia Islam, mereka tak jadi keras, jadi pembenci dunia Kristen. Terus ini yang terakhir ini, baru saja viral, yang mengaku-mengaku. Kenapa juga saudara-saudara kita ini paling hobi dengan mu'alaf-mu'alaf yang mengaku-mengaku mantan pastor. Baru saja ini, kalau tidak salah Martinus mengaku ditakbiskan oleh Benediktus, ahli kitab, dan seterusnya. Tetapi saya cukup terpana karena dia mengatakan ahli kitab, tetapi mengatakan, dan dia pernah mengatakan menantang Bapak dan mengalahkan Bapak di Makassar dalam debat agama. Yang orangnya hitam saya lupa, Pak. Pokoknya Martinus kalau nggak salah. Kemudian, tetapi hebatnya dia mengatakan Saifuddin Ibrahim tak suruh buka Matius pasal 40. Nah, di situ saya terperangah. Saya baru kali ini ada Matius 40, saya perlu belajar lagi. Pertanyaan simpelnya saya itu, Pak. Kenapa semakin mereka yang menjadi mu'alaf, akhirnya contoh seperti Yahya Walomi dan seterusnya, menjadi pembenci yang luar biasa. Dan herannya, saudara-saudara kita dari Muslim itu paling laku nih yang seperti ini, tanpa fit and proper test dan seterusnya. Dan jadi laku, apalagi ngaku-ngaku ahli kitab dan seterusnya, menghajar dunia kekristenan tanpa bijaksana. Demikian Pak Saifuddin. Para mu'alaf itu berusaha semaksimal mungkin bahwa bagaimana menghina ajaran Kristen itu sehebat mungkin. Mereka tanpa sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu memukul mereka sendiri. Jadi semakin banyak itu mu'alaf dengan otak kosong, mu'alaf dengan kebodohan semacam itu menghancurkan Islam itu sendiri. Ada omongan, ada peribahasa di dalam Islam yang diucapkan oleh Muhammad Abduh, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu dihancurkan oleh Muslim itu sendiri. Itu. Jadi munculnya FPI, HTI, munculnya ini kaum ISIS, Islam radikal. Itu kita nggak usah sedih. Itu adalah alat untuk menghancurkan mereka sendiri. Mereka nggak sadar bahwa itulah cara Tuhan menghancurkan agama itu sendiri. Muncul mu'alaf-mu'alaf ini. Nah, mu'alaf-mu'alaf ini adalah orang-orang yang bermasalah dari agamanya dulu. Gitu. Misalnya Yahya Waloni, mental, mulut kayak begitu. Itu sudah dipastikan manusia kayak begitu itu bermasalah di agamanya yang dulu. Yaitu di Kristennya, di dominasinya, di gerejanya.
pasti semuanya yang masuk Islam itu karena bermasalah atau susah hidupnya, bermasalah. Oh, kalau saya nggak bermasalah dengan agama saya, dengan keyakinan saya. Saya tidak bermasalah dengan pekerjaan saya dan usaha saya. Saya sedang mencapai puncak karir saya sebagai pemimpin Muslim waktu itu. Jadi saya tidak bermasalah. FPI itu alat Tuhan untuk menghancurkan Islam juga. Semakin jahatnya mereka, itu semakin runtuh itu Islam. Semakin orang nggak suka dengan Islam itu sendiri. Akhirnya banyak orang Islam masuk Kristen. Baru-baru ini saya posting seorang Daud Ali yang dipersekusi dan dia masuk penjara. Dia masuk penjara karena dituduh penistaan agama. Kenapa dia masuk Islam Kristen? Karena dia sudah nggak melihat bahwa Islam itu nggak baik, nggak bagus. Ulama-ulamanya pendapatnya berbeda-beda, saling menghina dan saling menjelekkan. Ya, itu bukan cara kita melihat. Nggak lama lagi. Jika di Indonesia ini setiap tahunnya diduga itu lebih dari 1 juta orang masuk Kristen, berarti 2035 Islam ini sudah 50-50 Indonesia ini dengan Kristen. Banyak orang Kristen. Jadi tren mereka masuk Islam itu menjelekkan Kristen. Dan lalu siapa itu? Katanya pernah berdebat dengan saya di Makassar. Kapan saya berdebat dengan orang itu di Makassar? Saya nggak pernah berdebat dengan orang itu. Ya coba aja kalau berani sekarang. Sekarang jago debat di Indonesia ini, kiai-kiai, ustadz-ustadz itu, nggak ada lagi yang berani nyambung dengan saya. Karena kalau saya debat ya saya bongkar habis. Saya nggak pernah takut sedikit pun untuk membicarakan kesalahan-kesalahan, kekurangan dari ajaran itu. Jadi begitu. Gitu, Pak. Sudah ya, Pak Heri. Satu pertanyaan biar semuanya. Ini waktu. Baik. Terima kasih, Pak Saifuddin. Iya, makasih. Silakan Bapak Samuel Siahaan. Pertanyaannya. Ya, Shalom Pak Saifuddin. Satu pertanyaannya. Terima kasih. Shalom. Ya. Shalom Pak Saifuddin. Ya, ini kan ada berita yang beredar baik di Google atau dari Muslim sendiri bahwa ada kan Al-Quran mereka asli menurut mereka. Ya. Tetapi ada yang berkata bahwa ditemukan teks tertua sebelum 1924, teks tertua misalnya abad ke-6, abad ke-7 dan segala macamnya. Nah, sementara seperti kita ketahui, tolong dikoreksi kalau saya salah, seperti kita ketahui, Al-Quran yang Muslim pegang sekarang adalah cetakan tahun 1924 yang dikumpulkan di Kairo berdasarkan para hafiz. Gitu kan ya? Nah, adakah teks yang lebih tua daripada yang 1924 itu yang dijadikan kanon untuk 1924? Dan kalau ada yang lebih tua, kalau ada yang lebih tua, itu komplit nggak untuk dikanonisasi yang sebagai acuan dari 1924 itu, gitu Pak? Dan abad berapa itu kalau ada? Silakan Pak. Untuk menjelaskan lebih rinci, itu ada di dalam buku saya tentang sejarah pengumpulan Al-Quran. Tetapi tahun-tahun pengumpulan Al-Quran itu ya memang sudah dari awal zaman. Ketika antara Islam itu saling bunuh-membunuh, saling perang antara Aisyah dengan kelompok Ali dan kelompok yang lainnya, maka diambillah diambillah kesempatan karena banyaknya penghafal Al-Quran ini mati dan meninggal, maka
bagaimana Al-Quran ini dikumpulkan di dalam satu mashaf. Itu sudah mulai di zaman Umar, kemudian dilanjutkan zaman Utsman bin Affan. Lalu Utsman bin Affan menetapkan satu kepanitiaan dipimpin oleh Zaid bin Thabit untuk menjadi ketua panitia. Lalu dikumpulkanlah mashaf-mashaf Al-Quran yang berceceran itu, yang ada di tangan Ali bin Abi Thalib, yang tangan di sahabat-sahabat yang lain, maka Al-Quran dikanonisasi pada zaman Khalifah ketiga Utsman bin Affan. Nah, Al-Quran yang ada di Indonesia sekarang di seluruh dunia itu adalah hasil kanonisasi dari zaman itu. Jadi abad pertama Islam muncul. Di abad pertama itu sudah ada Al-Quran, kemudian ditulis dalam 4 mashaf besar. Lalu 4 mashaf ini, mashaf itu artinya kumpulan Al-Quran, satu kitab yang sudah ditulis rapi, menjadi 4 bagian. Bukan 4 bagian, 4 Al-Quran yang ada. Nah, dari 4 Al-Quran itulah yang ada itulah yang dijadikan pedoman untuk mencetak Al-Quran. Sampai dicetak di Jerman waktu itu, Al-Quran itu menjadi bagian, kok ngaco saya, menjadi sebuah Al-Quran. Jadi Al-Quran yang ada sekarang ini adalah Al-Quran Mashaf Utsmani, yaitu Khalifah ketiga itu. Nah, makanya orang Islam itu bangga dengan kitab suci mereka karena tidak ada perubahan. Sementara kita tahu bahwa ada naskah-naskah Al-Quran yang disimpan oleh Ali bin Abi Thalib, Khalifah yang keempat, yang tidak mau diserahkan kepada Utsman. Maka karena perbedaan bacaan seperti itu, banyak juga orang Islam itu saling bunuh-bunuhan, saling membunuh, saling bermusuhan gara-gara beda baca Al-Qur'annya gitu. Nah, kalau yang Bapak maksud itu, saya tidak memiliki catatan lengkap kecuali dalam buku-buku yang saya sudah tuliskan itu. Saya nggak mampu menghafalnya karena jarang saya buka lagi tentang pertanyaan Bapak. Terima kasih Pak Saifuddin. Ya. Sama-sama. Thank you. Ya. Terima kasih. Silakan Ibu Diana dari Merauke. Wow, jauh sekali nih. Silakan Ibu Diana. Sudah malam. Sudah malam sekali. Ya, salam. Salam. Salam Pak Syarifuddin. Ya, yang saya mau bertanya, kemarin itu saya sempat ketemu ya sama satu saudara di sini. Kebetulan saya pergi berlebaran ke sana gitu. Dia sebenarnya juga tidak fanatik terhadap Muslim ya gitu. Bahkan dia itu lebih ke arah kejawen seperti itu. Nah, saya sempat awal pembicaraan adalah dia menyesalkan seperti bantuan-bantuan pemerintah gitu kan. Ternyata ada oknum-oknum yang menyalahgunakan, intinya di situ. Tapi terus saya sampaikan bahwa kita nggak bisa melakukan apa-apa kecuali kita mendoakan mereka. Saya bilang kita memberkati dengan kata-kata yang baik supaya jangan sampai mereka melakukan itu lagi gitu. Singkat cerita, ya saya kan juga baru masuk Kristen belum lama ya, hampir 1 tahun. Kemudian dari pembicaraan itu baru dia bilang, wah kalau saya enggak bisa. Dia bilang, kalau saya, karena saya pernah membuktikan pada saat dia kerja di pedalaman, itu ada satu orang yang seperti kesurupan begitu.